Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang budiman, di bulan yang penuh barokah ini kita mencoba memohon pertolongan Allah agar kita lebih mengenal siapa Allah, bagaimana cara mendekat kepada Allah, tahu apa yang akan menghijab dari Allah. Kita coba simak kembali dengan kajian Kitab Al-Hikam. Silakan Ustaz dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yashruqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa muqabbalun li shahawatihi am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hawafatihi. Bagaimana akan dapat terang hati seorang yang gambar dunia ini terlukis dalam lensa cermin hatinya, atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal ia masih terikat, terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya, atau bagaimana akan dapat masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih, suci dari kelalaiannya yang di sini diumpamakan dengan janabatnya, atau bagiannya yang di sini diumpamakan adalah janabatnya, mengharap akan mengerti rahasia yang halus padahal ia belum bertaubat dari kekeliruannya. Saudaraku, bagaimana seseorang hatinya akan terang benderang kalau di hatinya ini selalu duniawi saja yang terlukis? Bagaimana seseorang akan bisa bergerak mendekat kepada Allah kalau dia masih diikat, dibelenggu oleh syahwat nafsunya? Dan bagaimana bisa membuka pintu gerbang kedekatan dengan Allah kalau dia masih melumuri dirinya dengan aib, dosa, dan belum mencucikan dirinya? Kurang lebih bagai sebuah wadah, bagaimana bisa diisi makanan yang nikmat. Andai kata wadah itu penuh dengan kotoran, penuh dengan belatung, tentu senikmat apapun makanan tidak akan pernah dinikmati, karena tidak bisa bercampur kekotoran dan kesucian. Suatu saat Rasulullah pernah jalan-jalan dan melihat bangkai kambing yang telinganya sudah buntung. Tanya, "Hei sahabat, apakah ada yang mau membeli bangkai ini?" "Oh ya Rasul, jangankan sudah mati, masih hidup pun hamba tidak mau membelinya, kambing cacat begini." "Hai sahabatku, ketahuilah dalam pandangan Allah dunia ini lebih hina daripada engkau memandang bangkai ini." Dunia yang mana? Harta, kedudukan, jabatan. Ternyata Rasulullah berharta, Rasulullah memiliki kedudukan, Rasulullah populer, Rasulullah memiliki kekuasaan. Yang disebut dunia adalah semua yang disebutkan tadi yang membuat lalai kepada Allah. Mencari harta membuat lalai kepada Allah, itulah dunia. Membabi buta mencari nafkah, sholat diabaikan, kejujuran diabaikan, itulah pecinta dunia. Pecinta Allah sama sibuknya, gigih mencari harta, tetapi selalu Allah yang dipikirkan. Karena yakin Allah yang membagikan rezeki. Dia berdagang, tapi yakin Allah yang menggerakkan pembeli. Dia tidak mau mengurangi timbangan 1 miligram pun. Dia tidak mau ada ketidakjujuran. Dia ingin memudahkan jual beli karena jual beli yang mudah diberkahi oleh Allah. Dia tidak akan tamak oleh keuntungan karena dia tahu menguntungkan orang lain disukai oleh Allah.
dia bisnis, dia sibuk dengan dunia, dia sibuk dengan harta, tetapi kesibukannya membuat dia semakin taat kepada Allah. Itu bukan dunia. Pebisnis seperti ini, pedagang yang jujur bisa termasuk orang yang berkedudukan di sisi Allah. Kelak kalau sudah wafat bisa setara Nabi, bisa setara kekasih-kekasih Allah. Mengapa? Karena hiruk pikuk dunianya justru membuat dia dekat dengan Allah. Ini perlu kita pahami. Kekuasaan, ada orang yang berkuasa kemudian jadi zalim, sibuk mempertahankan kekuasaan. Sepanjang hari pikirannya bagaimana berkuasa. Itu adalah duniawi. Tapi bagi orang yang tidak tamak dengan kekuasaan, dia berpikir bagaimana dengan kekuasaannya kebenaran bisa menjadi milik umat. Bagaimana dengan kekuasaannya keadilan ditegakkan. Orang dimudahkan dekat dengan Allah. Setiap pihak dimudahkan untuk bisa mengenal Allah. Ini adalah kekuasaan yang tidak diartikan duniawi. Selanjutnya, bagaimana orang bisa melesat berjalan ke arah Allah kalau dirinya masih terbelenggu? Kita kalau terbelenggu sulit untuk melangkah. Kita kalau diikat sulit untuk mendekat. Maka Allah menciptakan nafsu bagi kita bukan untuk membelenggu kita untuk mendekat kepada Allah. Tapi orang-orang yang diperbudak nafsu memang akan terikat. Orang yang diperbudak, contoh sederhana, nafsu perut saja. Pikirannya untuk mencari makan yang enak saja luar biasa. Harus pergi jauh-jauh hanya untuk makanan enak. Dia beli dengan uang yang mahal untuk makanan enak. Dia cari uang untuk perut saja. Dia aneka rasa menjadi pikirannya. Habis waktunya. Tapi bagi orang yang lapar dan laparnya digunakan untuk mendekat kepada Allah, dia taklukkan dengan saum.